Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, eh, Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran agenda satu, yaitu terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, di mana agenda ini merupakan salah satu agenda di dalam pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Baik, tak kenal maka tak sayang. Seperti halnya pepatah tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cepi Ramdhani. Sekarang merupakan Widya Iswara Ahli Muda di Pusdiklat Badan Pusat Statistik. Sebelumnya pernah juga bekerja mengabdi di ujung timur Indonesia, di Pulau Papua, tepatnya di Papua Barat. Oke, baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan mengenai gambaran secara umum terkait dengan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA, di mana kurikulum yang terbaru yang digunakan pada tahun ini sama seperti halnya di tahun sebelumnya. Terdapat 4 agenda utama. Dari agenda pertama mengenai kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, di mana ini merefleksikan pengelolaan terhadap diri sendiri. Agenda kedua terhadap pengelolaan orang lain, yang dijabarkan dalam agenda kepemimpinan kinerja. Agenda ketiga yang merefleksikan mengenai pengelolaan pekerjaan, di mana agenda ini terkait dengan manajemen kinerja, dan agenda yang terakhir tentunya agenda mengenai aktualisasi kepemimpinan kinerja. Tahapan dan output yang dilakukan pada PKA termasuk ke dalam proses blended learning, di mana dari pertama kali pembelajaran dilaksanakan menggunakan self learning atau mandiri, belajar mandiri, para peserta setelah itu akan diajak untuk eh, belajar atau berlatih secara distant learning atau e-learning. Di dalam proses distant learning tentunya ada eh, dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus, sebelum akhirnya nanti peserta akan diikutkan dalam metode klasikal 2 tahap, di mana tahap yang pertama lebih banyak kepada materi, tahap kedua akan dilakukan seminar akhir. Baik, kompetensi yang dibangun khususnya di agenda pertama, yaitu diharapkan peserta mampu memahami konsep dasar ketahanan nasional dan integritas, serta mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan. Indikator hasil belajar yang ingin dicapai tentunya di sini ada 2 hal. Yang pertama mengenai menjelaskan bahwa apa itu wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas, serta bagaimana mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan. Kedua indikator hasil belajar ini dijabarkan ke dalam 2 materi utama, yaitu materi wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas, dan juga materi mengenai bela negara, kepemimpinan Pancasila, di mana terdapat 2 submateri. Di modul yang pertama terkait dengan wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas, ada submateri mengenai ketahanan nasional NKRI dan ketahanan nasional. Sedangkan untuk bela negara, kepemimpinan Pancasila, terdapat 5 submateri, mulai dari aktualisasi cinta tanah air, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara, aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila,
kepentingan sektoral, serta meta plan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, eh, di dalam agenda 1 tentunya kami akan menyusun sebuah skenario pembelajaran yang mengantarkan kita untuk berdiskusi mengenai agenda 1 ini lebih komprehensif lagi. Dari 33 jam pelajaran atau JP yang diampu pada agenda 1, terdapat setidaknya 3 metode yang akan disampaikan, mulai dari belajar mandiri atau self-learning, menuntut peserta untuk lebih memahami secara mandiri. Di self-learning akan didapatkan sebanyak 7 CP. Setelah itu akan ada sesi distance learning, di mana distance learning ini akan dibagi menjadi 2 metode, ada sinkronus atau tatap muka dan juga asinkronus. Sinkronus sebanyak 4 CP dan asinkronus 10 CP. Dan terakhir akan dilakukan pembelajaran secara klasikal ataupun tatap muka langsung ya sebanyak 12 CP. Metode pembelajaran yang dilakukan pun kami harapkan beragam, mulai dari ceramah interaktif, tanya jawab, curah pendapat, sampai dengan praktek atau penugasan baik individu maupun kelompok. Baik, Bapak Ibu semua yang kami hormati, khususnya pada materi distance learning, nanti 14 CP akan dibagi menjadi 2 metode, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus 4 CP dan asinkronus sebanyak 10 CP. Dari 4 CP sinkronus akan kita bagi menjadi 2 sesi, di mana masing-masing terdapat 2 CP. Di sesi pertama, di hari ke-11 tentunya nanti kita akan memulai pembelajaran dengan saling mengenal, dengan bagaimana kita sebagai sebuah pembelajaran tidak hanya berfokus kepada kami selaku pemberi materi, tapi juga bagaimana kita akan berdiskusi, bagaimana kita akan melakukan tanya jawab, brainstorming, dan semua hal dilakukan atas dasar kebersamaan, atas dasar pembelajaran orang dewasa. Jadi tidak satu arah. Tentunya ini harus dimulai dengan bagaimana kita mendapatkan perhatian atau great attention dari peserta, sehingga peserta akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran kita. Setelah 2 JP, waktu yang cukup singkat untuk menyampaikan sesi pertama, akan diberikan penugasan, akan diberikan exercise agar para peserta dapat lebih memahami lagi apa itu agenda 1, dan tugas ini akan kembali dibahas, akan kembali didiskusikan bersama-sama di hari kedua pada saat sesi sinkronus sebanyak 2 JP. Pada sesi ini lebih banyak kepada bagaimana kita mengeksplor penugasan-penugasan yang telah diberikan, solusi-solusi yang mungkin banyak sekali teman-teman bisa dapatkan dari penugasan tersebut, dan terakhir ada pendalaman materi mengenai agenda 1. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di klasikal nanti, khususnya di klasikal yang pertama, sebanyak 12 CP, itu akan dilakukan dalam 1 hari penuh, dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan ini tidak membosankan ya Bapak Ibu. Nanti direncanakan kami akan bikin skenario semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin, tetapi secara konten, secara materi, Bapak Ibu peserta akan mudah menyerap.
akan bagi kami menjadi 3 sesi, masing-masing per sesinya akan ada 4 JP. Di mana di sesi pertama lebih banyak ke arah diskusi, baik itu diskusi secara individu, kelompok kecil ataupun diskusi secara bersama-sama dalam satu kelas. Yang akan dibahas lebih ke arah bagaimana menganalisis cinta tanah air dan kesetiaan Pancasila. Selain itu juga kami akan coba agar kelas itu tidak membosankan, kita akan coba tampilkan sebuah video yang nantinya para peserta harus menganalisis terkait isu-isu kontemporer mengenai aktualisasi cinta tanah air. Selanjutnya bisa juga alternatif salah satunya melakukan desk research ya, atau analisis faktor ataupun pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan Astagata. Jadi metode-metode di sesi satu ini lebih banyak memfokuskan bagaimana membangkitkan kesadaran peserta, membangkitkan ide-ide brilian dari peserta untuk menggali lebih dalam materi agenda satu. Pada sesi yang kedua dan ketiga pun sebetulnya eh, kami mendesain bahwa lebih banyak aktivitas yang membutuhkan kerjasama, membutuhkan kolaborasi di antara teman-teman peserta sehingga banyak solusi yang bisa didapatkan dari permasalahan-permasalahan di agenda satu. Di sesi terakhir, di tiga, setelah teman-teman peserta mendapatkan banyak sekali mengenai materi, baik dari diskusi kelompok, baik dari sharing antar kelompok, tetapi juga di akhir kita akan mencoba untuk mendalami modul, khususnya modul bela negara, dilanjutkan dengan modul wawasan kebangsaan. Sehingga di akhir kita akan melakukan pembulatan agenda satu yang bisa menjadi kesimpulan bersama. Sehingga eh, indikator hasil belajar yang ingin dicapai pada agenda satu ini bisa tercapai. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai skenario pembelajaran yang akan dilakukan dalam agenda satu dari PKA atau pelatihan kepemimpinan administrasi. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu.